Oke, balik lagi dengan saya Nata. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kursor pada database MySQL menggunakan command prompt. Oke, langsung saja. Pertama kita buka dulu XMPP panelnya, lalu kita jalankan MySQL-nya. Seperti ini. Lalu kita buka command prompt-nya. Command prompt. Nah, setelah itu lalu kita aktifkan dulu MySQL di command prompt-nya. Seperti ini cd underscore cd xmpp. Ini masih cd masih MySQL cd spasi bin, lalu kita tulis MySQL min u root. Oke, seperti ini. Nah, enter. Maka selanjutnya kita bisa membuat database yang akan kita gunakan nanti. Saya akan membuat database bank. Kita bisa membuatnya dengan cara seperti ini. Create database, nama database-nya saya akan buat database bank. Oh, salah tulis, maaf. Create database. Nah, seperti ini. Nah, sudah, kita bisa mengecek apakah database sudah ada atau belum. Kita bisa mengecek dengan cara seperti ini. Show database. Nah, bisa dilihat database-nya sudah jadi. Nah, selanjutnya adalah kita harus menggunakan database tersebut. Cara seperti ini, kita bisa menuliskan use nama database yang akan kita gunakan. Use bank. Ini. Nah, database sudah berubah. Kita sudah menggunakan database bank. Oke, maka selanjutnya adalah kita bisa membuat tabel yang akan nantinya menyimpan data untuk database bank. Nah, saya sudah membuat query-nya. Untuk mensingkat waktu, kita langsung copy saja di sini. Nasabah. Tabel nasabah. Copy biar cepat juga. Kita jalankan. Nah, sini saya akan membuat 3 tabel ya. Yang pertama ada tabel nasabah, tabel kredit, dan nantinya ada tabel test kursor yang akan dipakai untuk mengisi data data setelah dirubah oleh kursor tersebut. Nah, kita ada di sini ada create tabel nasabah, ada atributnya ada di nasabah, tipe datanya in, primary key, habis itu ada nama, tipe datanya varchar, panjang karakternya 30. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel kredit. Kita copy dulu. Cepat. Nah, untuk pembuatan tabel ini kita menggunakan create tadi sama juga seperti di atasnya, create tabel kredit. Atributnya ada ID kredit sebagai primary key. Di sini ada ID nasabah yang nantinya akan menjadi foreign key. Habis itu ada jumlah dengan tipe datanya in. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita harus menghubungkan ID nasabah yang ada pada tabel kredit ini pada tabel nasabah. Caranya seperti ini. Kita bisa melakukannya dengan alter. Ya. Cepat. Copy. Nah, sini kita buat alter nama tabelnya, nama tabel kita kredit. Habis itu add foreign key, kita jadikan foreign key bagian mana kita buat di ID nasabah. Habis itu reference ke tabel nasabah, ID nasabahnya. Ini kita coba oke. Nah, seperti ini. Maka selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah sekarang membuat tabel test kursornya. Kita buat dulu tabel test kursornya. Dan sudah ada juga ini ya, tinggal aja biar lebih cepat, biar kuotanya juga ini habis yang nonton ya, kasihan. Nah, seperti ini kita copy, caranya juga sama, kita pakai create tabel, nama tabelnya test kursor. Habis itu ada atributnya ID baru, tipe datanya in, nama baru, tipe datanya varchar, hanya karakter 30. Setelah itu ada jumlah baru, tipe datanya in. Oke, maka selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah kita bisa memasukkan isi data pada tabel nasabah dan tabel kredit. Saya sudah membuat query-nya. Kita masukkan dulu data pada tabel nasabah. Nah, sini. Nah, kita akan memasukkan 5 data, yaitu ada ID-nya yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, data yang keempat, dan yang kelima. Kita menggunakan insert into atau query insert untuk memasukkan data pada tabel nasabah. Nah,
Maka selanjutnya adalah kita bisa memasukkan data pada tabel kredit. Seperti ini, kita sama dengan yang tadi. Kita masukkan datanya dulu ya, biar cepat. Ya. Nah, seperti ini. Kita buat juga masuknya dengan query insert, habis itu values-nya, habis itu values isi datanya ada 1, 500, 1000. Ini kreditnya ya, kreditnya ada 2000, yang ketiga ada 1000, 2000, dan seterusnya. Oke, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita harus membuat prosedurnya dulu ya sebelum membuat kursor. Prosedurnya ini ibaratkan tuh rumus untuk di kursornya nanti untuk menghitungnya. Saya sudah membuatnya juga. Tinggal copy aja. Ini. Nah, kita awal-awal dimulai dengan biasa dulu. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Delimiter dulu, pembatas dulu. Setelah itu kita create prosedur, nama prosedurnya total credit. Saya membuat total credit. Habis itu kita menggunakan di sini prosedur in dan out. In-nya ada ID integer, habis itu out-nya ada TK integer. Selanjutnya ada begin, set, TK. TK di sini nantinya total credit ya, total credit dengan select sum jumlah from credit where dimana ID nasabahnya sama dengan ID. Nah, ini rumusnya select sum jumlah nih. Lalu kita tutup dengan N. Bisa kita enter. Nah, setelah oke. Selanjutnya kita matikan dulu delimiternya sebelum membuat kursor. Matikan dulu pembatasnya. Delimiter. Nah, sudah. Selanjutnya adalah kita bisa membuat kursornya. Sudah membuat query-nya juga supaya lebih cepat. Copy. Oke. Nah, sini kita sama tadi seperti yang membuat prosedur tadi, kita buat dulu pembatasnya, delimiternya. Habis itu kita buat kursornya, nama kursornya kursor kredit. Habis itu kita lanjut dengan begin, declare ID C dengan tipe data in, declare nama C varchar panjang 30 karakter, declare done in default null, declare route record kursor for select ID nasabah, nama from nasabah order by ID nasabah. Selanjutnya kita bisa declare continue handler for SQL state 02000. Nah, yang ini bagian yang ini emang bawaan SQL-nya, jadi nggak bisa dirubah. Ya, ikutin aja, tulis aja. Habis itu ada open prot record, while not don't do, kita menggunakan while di sini. Fetch prot record untuk ID C, nama C. Habis itu kita panggil tadi prosedur kita yang kita buat tadi, call total credit. Habis itu ID underscore C, add-nya ini kita buat untuk mengisi datanya nanti. Habis itu ada if, setelah kita buat if, add-nya is null, dan set add sama dengan 0. Nah, ini maksudnya nanti jika kita add-nya ini, data yang di add nih null atau kosong, kita ganti menjadi 0. Habis itu and if not done, then kita masukkan insert into test cursor. Values-nya ini nanti data yang akan masuk ke tabel test kursornya nanti. Habis itu karena kita menggunakan if, kita and if. Kita tadi juga menggunakan while di atasnya, kita and while. Habis itu close prot record. Habis itu end pembatasnya tadi. Kita coba aja. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita matikan dulu pembatasnya tadi seperti tadi. Matikan dulu pembatasnya. Ini. Nah, selanjutnya adalah kita bisa coba panggil kursornya. Cara manggilnya seperti ini. Call nama kursornya, kursor kredit, seperti ini. Kita jalankan. Nah, sudah. Untuk mengetes apakah kursornya jalan, kita coba buka tabel tes kursornya. Cara seperti ini. Select all, from test kursor. Seperti ini. Lihat. Nah, bisa dilihat di sini ada ID-nya, ada namanya Nata.
jumlahnya tadi, kreditnya 7.000. Habis itu Aditya, dia nol, berarti dia tidak melakukan kredit. Habis itu ada Juni, jumlah kreditnya tadi 4.000. Dari Siska, jumlahnya 0, berarti dia melakukan kredit. Habis itu Arna ada 1.000. Oke, sekian dulu penjelasan tutorial kali ini. Semoga kalian mengerti. Maaf bila ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.